Kalau present, I go to Jakarta. Kalau past, dia berubah menjadi I went to Jakarta yesterday. Nah, go-nya berubah menjadi went. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kan tidak seperti itu. Ya, kita tinggal tambah aja keterangan waktu dan selesai. Tidak ada perubahan dari kata kerjanya, struktur kalimatnya juga tidak berubah. Nah, ini yang sedikit nanti agak bingung. Karena kalau nanti kalimat yang menggunakan past tense kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada beberapa yang jadinya aneh gitu ya. Karena karena kita tidak punya konsep tenses dalam bahasa Indonesia. Saya langsung share screen saja, slide-nya sudah saya share di grup. Nah, ini ya, sudah bisa dilihat di layar, videonya past tense. Bisa, Miss. Alright, so the past tense is a verb tense used for a past activity ya, or a past state of being. This is the keyword. Keywordnya adalah past activity, kegiatan di masa lampau atau past state of being, keadaan di masa lampau. Kata kuncinya ya ini past. Past, maka disebut past tense. Contohnya, I jump in the lake. I jump in the lake. Aku, apa bahasa Indonesianya? Aku Lompat ke danau. Nah, lompat ke danau. Nah, ini past activity karena menggunakan verb. Ini kan verb. Past activity. This is a past activity, kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Tapi kalau I was happy, we do not use any verb. Instead of a verb, we use linking verb ya, atau kita pakai to be. To be was. I was happy. Nah, kalau ini past state of being, keadaan di masa lampau. I was happy berarti aku dulu bahagia. Kalau sekarang belum tentu. Ya, paham ya? So, I was happy sama I am happy itu berbeda artinya. Kalau I am happy now, I am happy. But if you say I was happy, ya dulu kamu happy, kemarin kamu happy, sekarang belum tentu. Ya, ini state of being atau keadaan di masa lalu. Oke, kita lanjutkan. Past tense can be divided into 4 types. The first one is simple past tense. So for example, if you say I went to work, or the Martians landed near the equator, ya, this is simple past tense. Terus ada yang namanya past progressive tense atau past continuous. Progressive tuh bisa sama dengan continuous ya, jadi jangan bingung nanti kalau misalnya kamu cari-cari di buku atau di internet adanya continuous, gak ada progressive. Progressive sama continuous itu sama. Kalau past progressive tense, kuncinya kalau ada tenses pakai progressive itu pasti ada verb ing-nya. Jadi contohnya, I was going to work. We were painting the door when a bird struck the window. Ada lagi past perfect tense. Nah, kalau perfect itu biasanya pakai verb 3. I had gone to work. Rover had eaten the pie before he got home. Ada juga past perfect progressive. I had been going to work. She had been painting the door before the dog scratched. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang paling kita sudah kenali adalah yang pertama, simple past tense. Ya, yang paling familiar probably for you ya. Simple past tense. The simple past tense is used to describe a completed activity that started in the past and ended in the past. Jadi, simple past tense itu adalah sebuah tenses yang kita pakai untuk mendeskripsikan kegiatan yang udah selesai. Ya, kegiatannya udah selesai dan kegiatannya itu dimulai di masa lampau, selesai di masa lampau. Ya, jadi kalau kita gambar,
ini gambar ya, ini gambar bagan, ini gambarnya. Kalau kita gambar, kalau di sini ada past, ada present, ada future. Nah, kegiatannya tuh selesai di sini, past. Selesai dan dimulai dan selesai di past. Ya, in the past. Rumusnya gimana? Rumusnya gampang. Kita pakai verb 2. Ya. Jadi contohnya I played the guitar. I subject ditambah played verb 2 ditambah object or complement. The guitar. Bisa juga verbnya itu bentuknya nggak ditambah ed tapi bentuknya irregular. Jadi misalnya Julie sang a lullaby. Sang verb satunya apa? Sing. Nah, sing ya. Jadi kan tidak semua regular, tidak semuanya ditambah ed. Ada yang bentuknya irregular. Sing, sang. Julie sang a lullaby. Contoh yang lain ada di sini. Ini contoh yang lainnya ya. Misalnya I went to work. The Martians landed near the aqueduct. I saw the angel in the marble and curve until I set him free. My fake plants died because I didn't pretend to water them. Coba, ini kalau kalimat positif. Kalau kita jadikan kalimat negatif, I went to work jadinya gimana? Ada yang bisa menjadikan kalimat negatif? I didn't go to work, Miss. Ya, I didn't or did not go to work. Siapa yang jawab barusan? Nurlaili, Miss. Oke, thank you Mbak Nurlaini. Oke, I didn't go to work. Kalau jadi kalimat tanya gimana Mbak Nurlaini? Did I go to work? Ya, did I go to work? Ya, so we use did ya. The Martians landed near the aqueduct. Who can change it into negative sentence? Siapa yang bisa merubah jadi kalimat negatif? Mbak Devani. Ya, Miss. Ya, coba. The Martian ini. The Martian ini dijadikan kalimat negatif gimana? The Martian did not land near the aqueduct. Thank you. Kalau dijadikan kalimat tanya, dijadikan kalimat tanya gimana Mbak Devani? Did the Martian land near the aqueduct? Okay, good. Thank you. Any question? Ada pertanyaan? Paham ya untuk simple past tense? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Nah, ini apanya? Rumusnya ya. Jadi misalnya kalau ini kalau pakai to be, kemarin kan ada verbal sentence, ada nominal sentence. Kalau verbal sentence itu yang ada verbnya, nominal sentence yang nggak pakai verb ya. Jadi kalau ini yang nominal sentence misalnya they were friends. Kalimat negatifnya jadi they weren't atau they were not friends. Kita jadiin kalimat tanya, ini kalimat tanyanya salah nih ya. Harusnya kalimat tanyanya gimana ini? Harusnya gimana?
Were they friends? Kudune were they friends? Oke. Ini kalimat nominal. Kalau yang ini kalimat verbal, ada verbnya. She worked yesterday. Verbnya pakai verb bentuk keberapa, teman-teman? Kedua ya. She worked yesterday. Kalau dijadiin kalimat negatif ya jadi she didn't work yesterday. Kalau dijadikan kalimat tanya ya did she work yesterday? Hati-hati kalau itu berupa kalimat negatif sama kalimat tanya. Karena sudah ada did, maka work-nya bentuk satu. Kalau tadi kalimat positif, work-nya bentuk 2 atau bentuk ed. Oke, kita lanjutkan. Setelah simple past tense, fokus ya, karena berikutnya, yang 3 berikutnya ini agak mirip-mirip. Oke, berikutnya adalah past progressive tense. The past progressive tense is used to describe an ongoing activity in the past. Mendeskripsikan kegiatan yang ongoing activity itu kegiatan yang apa? Sedang terjadi, Miss. Kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Bukan sekarang ya. Kalau yang sedang terjadi sekarang itu present progressive. Tapi kalau ongoing activity in the past itu past progressive tense. Often it is used to set the scene for another action. Kadang-kadang itu juga dipakai untuk ada jeda untuk kegiatan lain. Ini misalnya contohnya kalau kita gambar ya, atau kalau kita tuliskan rumusnya dulu. Rumusnya tuh seperti ini. Was atau were ditambah present participle. Present participle apa ya? Masih ingat nggak? Present participle adalah? Ayo. Bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing. Kata kerja yang ing. Ya benar, verb ing jadinya. Maka ini loh yang dicetak kuning ini ya nanti jadinya. We were painting the fence. We were painting the fence. Kami sedang mengecat pagar. Tapi ngecatnya nggak sekarang. Ngecatnya kapan? Ngecatnya kapan? Halo? We were painting the fence. Ini loh contoh ini. Kami sedang mengecat pagar, tapi ngecatnya bukan sekarang. Ngecatnya kapan? Di masa yang sudah lalu, Miss. Ngecatnya ya udah terjadi. Ya bisa kemarin, bisa dulu, bisa seminggu yang lalu. Pokoknya itu dulu. Ya. We were painting the fence. Ya. Ini ongoing activity. Kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu. Ongoing activity in the past nih loh. Ongoing activity in the past. Atau bisa juga kita itu ngasih jeda untuk kegiatan lain. I was talking when he interrupted. I was talking when he interrupted. Saya, yuk diterjemahkan. Saya.
Berbicara. Sedang berbicara. Saya sedang berbicara ketika dia menginterupsi. Jadi ada berapa kejadian, teman-teman? 2, Miss. Dua. Kejadiannya adalah saya yang sedang berbicara dan dia yang menginterupsi bicara saya. Nah, itu ada 2 kejadian di masa lalu. Yang depan, I was talking, itu pakai past progressive tense. Jadi ketika saya yang ngomong, ada orang lain yang menginterupsi. Yang belakang ini pakainya simple past, subjek verb 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan ini ya. Ongoing activity before another activity. Nah, jadi nanti ada 2 kejadian. Contoh yang lain, I was going to work. We were painting the door when a bird struck the window. Kami sedang mengecat pintu ketika ada seekor burung yang nabrak jendela. Nah, ini kejadiannya di masa lalu. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ya teman-teman, kalau dulu waktu SMP sama SMA, kalian kan selalu diajarin sama guru kalian bahwa kalau past itu nanti ada kata keterangan waktunya. Ya, kalau past sama present, future nanti ada keterangan waktunya. Jadi kalau past itu pasti ada yesterday-nya atau last week-nya, last year, kayak gitu ya. Kalau sekarang, present itu pasti ada today atau now. Kalau future nanti ada tomorrow atau next year, next month, dan sebagainya. Keterangan waktu itu tidak selalu harus ada, teman-teman. Ya, dalam bahasa Inggris ya. Itu bukan suatu kewajiban. Tapi dulu waktu SMP SMA kita selalu diajarinya gitu. Kalau pas nanti ada keterangan waktunya. Present nanti ada keterangan waktunya tertentu, future ada keterangan waktunya tertentu, sehingga kita memahaminya nek gak ono keterangan waktu nek kuwi selalu present akhirnya. Padahal tidak seperti itu. Ya karena itulah ada konsep tenses di dalam bahasa Inggris, sehingga kita ngelihat struktur kalimatnya saja, misalnya ini ya, we were painting the door when a bird struck the window, walaupun tidak ada keterangan waktunya, we know that kejadian ini terjadinya di masa lalu. Kenapa? Lah ini pakai we were painting, ini past progressive. Ya, I was going to work, nggak usah pakai yesterday, kita tahu kejadiannya udah lampau. Kok taunya dari mana lah? Wong pakai was kok. Was going, ini past progressive. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke, contoh yang lain, I was playing for an hour, I was falling asleep when the phone rang, atau we were preparing a picnic, and then it started to rain. Oke, nah ini rumusnya. Kalau kalimatnya positif, maka subject plus was were plus verb ing, I was cooking all morning. Kalau kalimatnya negatif, tinggal tambah not. I was not sleeping when he came home. Kalau kalimatnya tanya, maka was were-nya taruh depan. Was he sleeping when he came home? Okay. Is there any question for past progressive tense? No? Okay, let's continue to past perfect tense. Kalau perfect itu pasti nanti ada head. Nah, past perfect ya, head plus verb 3. Kapan dipakainya? The past perfect tense is used to emphasize, untuk menekankan bahwa that an action was completed before another took place. Untuk menekankan bahwa ada sebuah kejadian yang sudah selesai sebelum ada kejadian lain yang mau terjadi. Kalau tadi past progressive tense bisa jadi 2 kejadiannya bersamaan. Kalau past perfect tense itu kejadiannya satu-satu. Jadi yang satu selesai, nanti diikuti kejadian yang lain. Ya. Seperti yang saya
saya bilang tadi, dia cirinya karena perfect itu pakai had ditambah past participle. Ayo, past participle itu apa ya? Masih ingat? Past participle. Hah? Ketiga. Verb 3, good. Ya, jadi contohnya John had started the music before I arrived. John sudah membunyikan musik sebelum saya datang. John sudah membunyikan musik sebelum saya datang. Berapa kejadian, teman-teman? Ada berapa kejadian? 2, Miss. 2 ya, si John yang started the music sama si I yang datang atau arrive. John had started the music before I arrived. Jadi musiknya tuh udah disetel duluan sebelum I datang. They had considered that option before signing the contract. Mereka telah mempertimbangkan pilihan tersebut sebelum menandatangani kontrak. Kalau kita gambar seperti ini, ada 2 kejadian. First, a completed activity. Semuanya di past ya. Past kejadiannya. Ada 1 kejadian dulu, terus ada kejadian lain. Kalimat lain contohnya I had gone to work. Oh, ini harus di I had gone to work ya, had verb 3. Rover had eaten the pie before we got home. I had played already. I had crossed the land. Had plus verb 3. Nah, ini kalau kita tulis rumusnya. She had finished the test. Kalimat positif. Kalau kalimat negatif ya tinggal ditambah not. She hadn't or had not finished the test. Hati-hati kalau itu had di dalam kalimat negatif, had not ya maksud saya. Hadn't itu verbnya tetap verb 3. Had she finished the test ya, ini masih verb 3 juga. Past participle atau verb 3. Kalau tadi yang simple past kan kalau ada did berubah jadi verb 1 ya. Kalau ini ada had. Pokoknya had itu temennya verbnya tetap verb 3 terus walaupun dia jadi had not. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada jawaban berarti saya harap sudah bisa dipahami. Ya, the last one. Saya tuh udah menjelaskan ini belum sih sebelum liburan? Past tense belum kan? Belum, Miss. Belum. Berarti kelas H yang sudah. Soalnya saya pas sakit itu kayaknya pernah nerangke ini. Kelas H berarti bukan kelas C. Oke, the last one is past perfect progressive. Nah, ini perfect sama progressive dicampur. Nanti berarti ada had-nya, ada present participle-nya atau verb ing-nya. Ya. The past perfect progressive tense is used to show that an ongoing action in the past has ended. Menjelaskan bahwa ada satu kejadian untuk menunjukkan bahwa sebuah kejadian yang sedang terjadi di masa lalu itu udah selesai. Nah, pusing kan kalian pasti. Ya, kalau kita gambar tuh kayak gini ya. Analoginya. Mana sih? Kalau kita gambar begini.
Ya, ada ongoing activity di masa lalu. Nah, selesainya juga di masa lalu di sini. Ongoing berarti dia sedang terjadi tapi di masa lalu. She had been talking for an hour. Dia telah sedang berbicara selama sejam. Telah sedang itu kan kalau bahasa Indonesia nggak ada telah sedang. Aneh ya. Adanya dia telah berbicara atau dia sedang berbicara. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena di bahasa Indonesia kita tidak mengenal istilah tenses. Jadi kalau kita terjemahkan jadinya aneh. Dia telah sedang berbicara selama sejam. Ngomongnya kapan? Ngomongnya di masa lampau, nggak sekarang. She had been talking for an hour. I had been walking near the river. Aku telah sedang berjalan di dekat sungai. Contoh yang lain, I had been going to work. She had been painting the door before the dog scratched. Dia telah sedang mengecat pintu sebelum anjing menggoresnya. Nah, kalau kita bikin rumusnya, kalau positif jadi the subject had been, jadi had dulu, baru been, terus verb ing. They had been playing tennis. Subjek kalau negatif ya tinggal ditambah not ya. They had not been playing tennis. Kalau kalimat tanya, had-nya pindah ke depan. Had they been playing tennis? Alright. Ada pertanyaan? Oh iya, Miss. Kok pada diem-diem hari ini? Tumben. Biasanya kelas C itu aktif loh. Irunisa Nurjana ada? Dina Rahmawati? Present, Miss.